Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi itu dibimbing hanya sampai al-ilmu wal hikmata bi'aklimi wal hurmati. Bagi saya sama 19. Yang bagi itu dibimbing hanya sampai al-ilmu wal hikmata bi'aklimi wal hurmati. Wa'inna ni'aman alatan wahidatan wa kalimat wahidatan al-qamarah ila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah kata'zimihi fi awal marrah walaysa bi'ahlil. Talibul ilmi itu seorang murid, seorang santri itu salah satu ciri-ciri yang harus dimiliki adalah ketika dia mendengarkan atau mendengar ilmu dan hikmah-hikmah ini banyak penjelasannya. Salah satu yang paling umum adalah hikmah itu adalah yang dimaksud Al-Quran. Yang paling umum itu hikmah itu maksudnya adalah Al-Quran. Artinya ketika mendengar ilmu atau mendengar Al-Quran dan berselisih, artinya dua-duanya, baik itu mendengar ilmu ataupun Al-Quran itu bita'zimi wal hurmah. Dengan mendengarkannya bukan sekedar mendengar, tapi bita'zim wal hurmah, dengan mengagungkan dan dengan penghormatan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan al-qamar. Sekalipun misalnya kalian pernah mendengar atau pernah ngaji materi yang sama, tetap kemudian mendengarkannya itu bita'zim wal hurmah. Sampai ada satu jauh ila malam yakut ta'limu ba'da alfi marrah kata'limi fi awal marrah alaysa bi'ahlil. Ciri-ciri ahli ilmu seperti itu. Sekalipun dia sudah pernah mendengar satu ilmu 1000 kali, maka ta'limnya tetap sama seperti ketika dia pertama kali mendengar. Jadi bukan karena sering diulang-ulang, berapa kali diulang-ulang kata taklim misalnya, taklimnya terhadap ilmu yang sedang dibahas. Misalnya kitab taklim berubah setelah 2 kali kata, 3 kali kata, atau bahkan 1000 kali. 1000 kali, kalian 1000 kali berapa tahun kelihatan? Mungkin 10 tahun, 40
10 tahun lalu bisa 1000 kali hatam. Artinya mendengarkan ilmu itu bukan karena baru tahu, tapi mengagungkan ilmu, menghormati ilmu ketika mendengarkannya dengan rasa takzim dan hormat itu bukan lantaran baru tahu, tapi karena murni semata-mata menghormati dan mengagungkan ilmu itu. Akhirnya penghormatan dan pengagungannya itu tidak akan terbatas pada berapa kali dipelajari, berapa kali didengar. Kalau mau ikut makalah di sini, ciri-ciri ahlul ilmi itu adalah berapa kali pun dia mendengar ilmu yang sama, penghormatannya pun akan tetap sama seperti pertama kali mendengar. Sedangkan seringkali kan kita ini ketika sudah pernah tahu nggak usah tinggal aktivitas yang lain atau mendengarkannya tidak dengan rasa takzim dan hormat yang sama ketika pertama kali belajar. Kalau ada misalnya orang yang berubah penghormatannya, pengagungannya, lihat banyak di sini marojitnya itu terhadap ilmu. Artinya jangan kemudian semata-mata karena yang mengajarkan dulu dengarnya misal dari kiai siapa, lalu ketika berapa waktu selanjutnya mendengarnya dari ustadz siapa, atau kemudian mendengarnya dari temannya. Nah itu tidak ada efek. Ketika memang yang diajarkan itu adalah ilmu, dengar dari siapapun, berapa kali pun didengar, pengagungannya, penghormatannya tetap sama. Ini ciri-ciri ahlul ilmi itu seperti itu. Gak akan berdampak pengagungan dan penghormatannya berapa kali pun diulang. Ya mungkin bosan buat yang berapa kali datang bersama mungkin di sini taklim misalnya, ya gambarannya pagi sekarang taklim, maghrib taklim, datang terus begitu saja sampai boyong. Pernah dengar materi yang ada di taklim berulang kali lalu bosan. Nah itu ciri-ciri yang harus hati-hati, karena itu bukan ciri-cirinya ahlul ilmi dari apa yang disampaikan. Ciri-ciri ahlul ilmi berapa kali pun diulang, bahkan 1000 kali pun diulang tetap sama seperti saat pertama kali mendengar ilmu itu. Termasuk tadi wal hikmah Al-Quran. Salah satu maknanya untuk menjelaskan apa itu hikmah, umum itu dimaknai sebagai, ada yang memaknai sebagai hikmah itu adalah maksudnya Al-Quran. Artinya ketika mendengarkan Al-Quran dengan aktif juga dengan hormat, karena dalam Al-Quran sendiri salah satunya ya terdapat ilmu-ilmunya Allah juga. Maka kalau mendengarkan Al-Quran itu ditinggal aktivitas yang lain atau maka dengan aktivitas yang ada kecenderungan meremehkan, akan berbeda dengan apa yang dijelaskan bahwa mendengarkan Al-Quran juga dengan takdim dan hormat. Tentang takdim dan hormat itu, kalau Imam Al-Ghazali itu di kitab yang disusun oleh guru saya itu, salah satu yang dikutip penjelasan Imam Ghazali tentang dalam akhlak itu ada pembahasan yang namanya khulqun dan khuluq. Khulqun itu adalah bentuk zahir yang dapat kita amati, kita lihat, kita
sedangkan hulu itu adalah urusan-urusan batin. Jadi kalau kholqun itu bentuk zahirnya, hulu itu nggak pakai waw ya, lam kok. Hulu itu adalah urusan-urusan batin. Akhlak sebetulnya lebih berfokus kepada hulu tadi, urusan-urusan batin. Kholqun itu ya bentuk fisiknya. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa kholqun dan hulu itu tidak bisa dipisah karena keduanya itu saling ada hubungan. Kalau mau menggunakan istilah yang internet, apa istilahnya? Ada koneksi antara kholqun dan hulu, antara zahir dan batin seseorang itu ada ikatannya, ada hubungan yang kuat. Artinya apa yang secara zahir ditampakkan seseorang, ya itulah batinnya sebetulnya. Isi batinnya ya seperti itu. Jadi kalian secara zahir misalnya menampakkan hormat terhadap ilmu, terhadap Al-Quran, ya itulah sebetulnya isi batinnya. Tidak bisa dipisah antara kholqun dan hulu. Pertanyaannya seringkali kita zahirnya ditampakkan apa, batinnya berbeda. Misalnya secara zahir ketika ada gurunya mundur-mundur, belum tentu kan hatinya seperti itu. Bisa jadi hati kapan selesai lewatnya, lamanya jalan, bisa lama sekali jalan, saya buru cepat-cepat selesai. Itu kan persoalan itu. Zahirnya bagaimana, batinnya bagaimana. Tapi sebetulnya bukan persoalan. Justru itu menunjukkan bahwa sebenarnya biasanya ketika orang zahir dan batinnya berbeda, berubah itu bisa. Artinya ya kadang yang dulu, kadang yang enggak. Kadang yang saking hormatnya sampai dulu, kadang yang tidak. Ketika tidak istiqomah itu, tidak terus menerus itu, nah itu tanda bahwa batinnya sebetulnya bermasalah. Ini kan kadang sulit melihat. Kalau secara zahir kelihatan bagus orangnya, kesehariannya kelihatan bagus, tapi batinnya bagaimana tahunya? Jadi ketika dia berubah-ubah zahirnya, saya suka kalau soal sholat misalnya, sholatnya harus pelan sekali, khusyuk berjalan, kadang cepat itu di luar dari bagaimana dasar hukumnya. Nah itu sebetulnya menunjukkan batinnya, bagaimana batin seseorang. Misalnya seperti ini yang kita hidupkan depan saya sekarang, ini luar biasa. Secara zahir itu kelihatan masih mengantuk, ya batinnya begitu, batinnya memang masih begitu. Ya apa loh? Ya secara zahir dan batin memang gak bisa. Tapi itu juga menjadi salah satu pelajaran yang diajarkan di pesantren. Apa itu? Untuk melatih batin, salah satunya dimulai dengan melatih zahir. Makanya kalau kalian bertanya-tanya, katanya akhlak itu urusan batin. Kenapa yang dilatih itu zahirnya? Karena tadi zahir dan batin itu tidak bisa dipisah. Maka dengan usaha melatih zahir, harapannya batinnya juga terlatih. Maka kalian diajarkan di pesantren secara zahir, secara fisik itu untuk memiliki adab dan memiliki akhlak yang baik.
Tujuannya ya agar supaya batinnya juga nanti terikut. Jadi bukan kemudian katanya melatih batin, kenapa zahirnya yang kita, ya itu justru karena kalau ikut bagaimana penjelasannya Imam Al-Ghazali itu bahwa batin dan zahir seseorang tidak bisa dipisah. Maka harapan ketika zahirnya sudah terbiasa dengan kebiasaan, dengan aktivitas yang baik, batinnya pun juga akan ikut baik. Kalian dibiasakan, kita dibiasakan menghormati ilmu, menghormati ahli, menghormati ahli ilmu, menghormati kitab. Ketika zahirnya sudah terbiasa menghormat, harapannya batinnya juga akan ikut menghormat ilmu, menghormat ahli ilmi, menghormat kitab, menghormat Al-Quran. Ketika memang sudah dibiasakan, kuncinya di mana? Kuncinya itu di istiqomah. Memang terkesan kalau orang batin dan zahirnya itu berbeda, terkesan pura-pura baik. Nah, ada istilah pura-pura baik. Kalau ikut pemahaman tadi nggak ada masalah sebetulnya pura-pura baik itu, pura-pura aja gitu. Ya seperti sholat lah. Sholat itu kan salah satu syaratnya adalah sebetulnya khusyuk. Terus ketika sholatnya nggak khusyuk, ya pura-pura khusyuk aja dulu, pura-pura khusyuk aja. Harapannya nanti batinnya ikut khusyuk, karena khusyuk sebetulnya salah satu yang terpenting ya batinnya itu yang khusyuk. Zahirnya kenapa kok dilatih agar supaya memiliki tanda-tanda sholat khusyuk, supaya batinnya juga nanti siapa tahu dengan terbiasa seperti itu batinnya pun ikut khusyuk. Maka biasakan, harus dibiasakan sehari-hari aktivitasnya dengan aktivitas, dengan adab, dengan akhlak yang baik. Secara fisik gak ada masalah, proses belajar. Ketika orang terbiasa aktivitasnya baik, maka insya Allah itu menjadi jalan untuk batin yang juga menjadi baik. Maka jangan bertanya kenapa kok di apa itu istilah? Kalau sudah waktunya sholat, ayo sholat, ayo apa istilahnya? Kalau di sini disebut apa? Iya kan? Berani, nah dia berani. Tujuannya apa? Yaitu untuk melatih zahirnya itu supaya terbiasa. Anggaplah pura-pura baik dulu, aja. Ya perkara nanti terbiasa istiqomah tanda kutip pura-pura baik tadi, maka insya Allah harapannya tentu batinnya juga menjadi ikut terbiasa. Nah, itu nanti dari pura-pura. Ya kalian misalnya terhadap gurunya, terhadap orang tuanya misalnya, ini bentar lagi kan hampir liburan berapa hari? Sudah, masa gak hafal besok? Gak usah berat. Masa gak ada yang hafal? Berapa hari liburan? Ketika pulang nanti misalnya pura-pura baik aja ke orang tuanya dulu. Tanda kutip ya, maksud saya pura-pura baik itu tanda kutip, artinya dilatih aja secara zahir kita dengan akhlak yang baik terhadap orang tua, sopan santun yang baik terhadap orang tua. Bagaimana memperlakukan orang tua seperti apa yang diajarkan di pesantren, ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren, bagaimana menghormat terhadap orang tua, lakukan aja itu. Urusan batin nanti dilatih. Yang penting zahirnya aja dulu, tampakkan bagaimana menghormat orang tua. Itu harapannya batinnya kita dapat ikut. Nah, jangan sampai pura-pura saja nggak mau ini. Nah itu kan repot kalau seperti itu. Dilatih saja zahir saja nggak mau, terus mau berharap batinnya terlatih. Ya repot gimana caranya? Salah satu cara yang diajarkan guru-guru kita yaitu melatih batin dengan
salah satunya melatih zahirnya terlebih dahulu. Dibiasakan ya, dilatih. Jangan kemudian ada, wah ini nggak usah, apa tujuannya bersikap baik terhadap orang lain? Ya tujuannya yaitu melatih agar supaya perlahan-lahan batinnya juga ikut baik. Kuncinya ya di istiqomah. Kalau kadang-kadang dia bersikap baik, kadang-kadang dia tidak secara zahir, nah batinnya ya jangan-jangan memang seperti itu juga. Batinnya kadang baik, kadang kurang. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk mengamalkan ilmu kita, istiqomah untuk beramal soleh, istiqomah untuk melatih diri secara zahir maupun batin untuk menjadi pribadi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.